Shalom jemaat-jemaat Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kita bersuka cita pada hari ini kembali akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, akan beribadah pada hari ini di rumah kita masing-masing dimanapun kita berada. Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama jemaat Tuhan kita tundukkan kepala dan bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari baru yang kembali Engkau berikan bagi kami, buat kesempatan, buat waktu yang boleh ada pada saat ini Tuhan, untuk kami kembali memuji Engkau, untuk kami kembali menyembah Engkau Tuhan Yesus, menaikkan syukur kami lewat pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan Tuhan pada hari ini boleh menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Pada hari ini kami mau bersyukur Tuhan, bersuka cita, sebab kami tahu kami menyembah Allah yang baik, Allah yang sungguh setia dalam setiap kehidupan kami. Lewati segala persoalan, setiap musim dalam hidup kami tahu Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau yang bertahta dalam ibadah pada hari ini, Engkau yang menyempurnakan, Engkau yang tutup bungkus pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, pada hari ini kita memuji Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan Yesus yang kuat dan penuh kuasa. Haleluya. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah.
adalah Allah yang setia, Allah yang sungguh baik dalam kehidupan setiap kita. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan selalu ingat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami, sebab kesetiaan-Mu sampai selama-lamanya. Biarlah kami terus memuji Engkau Tuhan Yesus. Mari sama-sama saudara kita naikkan pujian ini. Ku teringat, teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Ku teringat akan kebaikanmu, kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru. dengan apa kami balas kebaikan? Dengan apa ku balas kebaikanmu. Hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah selamanya. Nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah, mulialah namamu, tinggi dan teragung. Hidupku kan ku persembahkan bagimu, Yesusku. Haleluya. Sungguh kasih setiamu sampai selama-lamanya ya Tuhan. Untuk itu kami mau terus memuji, menyembah Engkau selamanya ya Bapa. Haleluya. Mari kita naikkan. Ku teringat kasih setiamu. Teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Teringat akan kebaikan-Mu Tuhan. Teringat akan kebaikanmu, kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru. Oh, harapan yang baru. Dengan apa ku balas kebaikanmu. Hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah selamanya. Nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah namamu, tinggi dan teragung. Hidupku kan ku persembahkan bagimu, Yesusku. Haleluya. Kami akan terus memuji Engkau Tuhan Yesus, menyembah Engkau seumur hidup kami, sebab Engkau Allah yang mulia dan agung. Yang percaya sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, kita mau bersuka cita, sebab Dia Allah yang setia dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Dengan apa kami balas setiap kebaikan-Mu Tuhan? Mari jemaat Tuhan katakan. Dengan apa ku balas kebaikanmu. Hidupku hanyalah bagimu. Mari kita puji Tuhan. Ku puji namamu, ku sembah selamanya. Nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah Engkau. Mulialah namamu, tinggi dan teragung. Hidupku kan ku persembahkan bagimu, Yesusku. Yesusku. Haleluya. Biarlah hidup kami persembahkan bagi Engkau Tuhan, hanya bagi nama-Mu yang mulia dan teragung. Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Mari sama-sama sorakan haleluya. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita pada hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang menguatkan setiap kita. Firman yang menjadi perisai dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang selalu pedulikan hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku.
setiap kita. Oh Yesus, hamba hidupku. Terus barui hati kami Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Saat kami sembah Engkau di altar-Mu Tuhan Yesus, satu yang kami percaya, mujizat-Mu terjadi bagi setiap kami Tuhan. Mujizat-Mu terjadi bagi keluarga kami Tuhan Yesus, bagi bangsa kami ya Bapa. Engkau yang pedulikan hidup kami. Oh Yesus. Sama-sama katakan, sujud di altar. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan kita. Sujud di altarnya, Dengan segenap hatimu katakan, ku bawa hidupku, sungguh kami terima anugerah-Mu Tuhan terima Yesus, yang membebaskan setiap kami Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari lebih lagi sujud di
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senang sekali hari ini kembali melayani saudara dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya menguraikan dan menjelaskan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menjamah kami melalui kebenaran firman-Mu, meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami, untuk kami tetap berharap dan yakin dan beriman akan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan kuasa mukjizat Allah boleh terjadi dalam hidup kami. Firman Tuhan meyakinkan hidup kami bahwa Yesus Allah yang selalu merencanakan yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Oleh sebab itu, biarlah firman-Mu jatuh di tanah yang subur, membuat iman kami kokoh seperti baja, membuat keyakinan kami tidak goyah, sehingga kami punya pengharapan yang besar di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan yang indah hari ini, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema pelarian terakhir. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan pelarian terakhir? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kata terakhir itu berarti yang sudah paling akhir, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan melihat satu kebenaran dari Injil Markus pasal 5 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-29. Dikatakan dalam firman Tuhan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat ini dilatar belakangi satu peristiwa, satu kondisi di mana ada seorang wanita yang mengalami pendarahan. Dan apa yang dia alami ini berlarut-larut, dikatakan sampai dengan memakan waktu 12 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, wanita ini sudah berusaha ya, dengan sekuat tenaga, kemampuannya, dia tumpahkan semuanya. Tetapi kenyataannya wanita ini tetap dalam kondisi, Bapak Ibu Saudara, penyakit pendarahannya tidak bisa disembuhkan. Nah, ayat 27 sampai dengan ayat 29 adalah pelarian terakhir, bagaimana wanita ini akhirnya, Bapak Ibu Saudara, berusaha untuk mencari Yesus, untuk mendatangi Yesus sebagai pelarian terakhirnya atas apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, pasti keadaan wanita ini sangat menyedihkan, Bapak Ibu Saudara. Masalah yang tak kunjung selesai mendera hidupnya, membuatnya hidupnya dipenuhi dengan kesengsaraan, hidupnya dipenuhi dengan penderitaan, kekuatannya semakin melemah. Bahkan dikatakan penyakit ini akan mengancam nyawanya. Wow, tidak mudah dengan kondisi yang seperti ini. Dikatakan juga bahwa penyakit ini membuat wanita ini sudah pergi ke berbagai tabib, ke berbagai dokter. Pada zaman itu, Bapak Ibu Saudara, adalah usaha yang dilakukannya, yang diinginkannya untuk terjadi kesembuhan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa wanita ini, Bapak Ibu Saudara, mengalami kegagalan demi kegagalan. Berbagai tabib yang dia sudah pergi dengan harapan kesembuhan, dengan harapan pemulihan. Kenyataannya kegagalan demi kegagalan yang terjadi atas wanita ini. Bahkan wanita ini mendapatkan vonis, Bapak Ibu Saudara, penyakitnya makin bertambah parah. Jika bertambah parah, maka dalam tanda kutip, Bapak Ibu Saudara, dia tidak mungkin bisa disembuhkan kembali. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, juga dijelaskan di dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa habis hartanya, menunjukkan bahwa dia mengorbankan segala yang dia miliki
untuk kesehatan supaya dia tetap hidup. Dia korbankan hartanya supaya dia tetap, Bapak Ibu Saudara, ya, memiliki kesembuhan. Dia korbankan nyawanya sebagai ganti nyawanya. Makanya Alkitab mencatat hartanya sampai habis dia pakai untuk berobat, Bapak Ibu Saudara. Dan fakta menunjukkan mereka yang tidak menjadi baik, ya saudara, ya, orang-orang yang berobat tetapi ternyata tidak menjadi lebih baik karena obat. Biasanya, ya, obat itu akan menjadi lebih buruk dan penyakitnya akan semakin mengakar dan menyebar. Beberapa kali saya mendapati beberapa teman, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, dia sakitnya sesak napas, tetapi diberikan obat, nggak taunya nggak sembuh juga. Dan ternyata obat yang dia makan itu menghantam ginjalnya, menghantam levernya, Bapak Ibu Saudara. Ini yang dimaksud, Bapak Ibu Saudara. Mereka yang tidak menjadi lebih baik karena obat, biasanya menjadi lebih buruk dan penyakitnya semakin mengakar dan menyebar, Bapak Ibu Saudara. Keadaannya sudah pasti semakin lemah, penuh dengan penderitaan, bahkan dekat dengan kematian. Tak berdaya, dia sedang ada di tempat yang penuh dengan kekelaman dalam kehidupannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada ayat yang penting di dalam ayat 27 tadi. Di tengah-tengah 12 tahun kekelaman hidupnya, di tengah-tengah 12 tahun perjalanan hidupnya yang penuh dengan penderitaan dan kenyataan bahwa pendarahannya tidak juga berhenti, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara dikatakan dalam ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, wanita ini dibangkitkan kembali semangatnya untuk mengalami kesembuhan ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Apa yang kita dengar, Bapak Ibu Saudara, itu dapat berpengaruh ke dalam kehidupan kita. Jika kita mendengar berita-berita yang buruk, Bapak Ibu Saudara, jika kita mendengar kejadian-kejadian yang tidak baik dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, maka tanpa kita sadari, apa berita-berita yang kita dengar itu juga akan mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi keadaan kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita mendengar berita-berita tentang Yesus Kristus melalui ibadah seperti hari ini, melalui komunitas, melalui saat teduhmu, melalui pembacaan firman Tuhan, engkau mendengar, engkau mengetahui, engkau membaca berita-berita tentang Yesus, maka apa yang kau dengar dari kebenaran firman Allah, apa yang kau dengar tentang tindakan-tindakan Yesus, apa yang kau dengar dari apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang kau dengar dengan apa yang diperbuat oleh Yesus, apa yang kau dengar dengan kuasa dan mukjizat yang dinyatakan oleh Yesus, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya sekalipun kau sudah menderita, sekalipun kau ada dalam keadaan kekelaman yang sudah lama, sekalipun kau sedang dalam kelemahan, engkau menghadapi kenyataan yang pahit, kenyataan yang sulit dalam hidupmu, tapi karena engkau mendengar berita Yesus, jadikan apa yang kau dengar itu membangkitkan semangatmu untuk mengalami perubahan dalam hidup ini. Ternyata apa yang dia dengar yang pertama tentang Yesus itu membangkitkan semangatnya kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu kali Yakub mendengar berita bahwa anak yang paling dia sayangi yaitu Yusuf, ya, oleh anak-anaknya yang lain diberitahukan berita bahwa Yusuf sudah diterkam oleh singa, sehingga ini bajunya penuh dengan darah. Artinya Yusuf sudah mengalami kematian. Dan ternyata berita itu membuat Yakub kehilangan semangat untuk hidup. Ya, Yakub mulai sudah tidak lagi punya pengharapan, Bapak Ibu Saudara, ketika dia mendengar berita itu. Tetapi begitu beberapa tahun kemudian, 13 tahun kemudian, ketika Yakub mendengar bahwa Yusuf masih hidup dan ada di Mesir, bahkan menjadi orang kedua penguasa di Mesir, ternyata itu membangkitkan semangat Yakub kembali, Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini saya sebagai hamba Tuhan, saya mau ke saudara,
Apa yang kau dengar berita tentang Yesus Kristus, biarlah itu yang pertama membangkitkan semangatmu untuk merindukan, menginginkan satu perubahan, satu mukjizat, satu kesembuhan, satu keadaan yang terbalik daripada keadaan sebelumnya. Wanita ini bangkit begitu dia mendengar Yesus. Maka dikatakan yang kedua, di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus. Kata mendekati Yesus ini juga menjadi poin yang penting yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kata mendekati Yesus ini menjadi poin yang penting? Karena kebanyakan di antara manusia, anak-anak Tuhan, orang percaya, ya, seolah-olah ketika Tuhan izinkan dia ada dalam arena yang sulit seperti wanita 12 tahun pendarahan ini, kebanyakan mereka menjadi putus asa. Kebanyakan mereka memilih untuk menjauh daripada Yesus, untuk mendekat kepada dunia. Kebanyakan dari mereka sudah mulai putus pengharapan, sehingga mereka banyak yang berpikir, Allah tidak peduli lagi dengan kehidupanku, Allah tidak mau tahu lagi dengan kehidupanku, Allah jauh, Allah tidak mau lagi melihat keadaanku. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, Yesus selalu punya tujuan, Yesus selalu punya rencana yang terbaik buat anak-anaknya, Bapak Ibu Saudara. Dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga dikatakan ada misteri waktu Tuhan. Nah, seringkali manusia merasa begini, kalau keadaannya nyaman itu adalah waktu yang baik, kalau keadaannya enak itu adalah waktu yang baik, kalau keadaannya itu berkelimpahan itu adalah waktu yang baik, kalau kita sedang sehat itu adalah waktu yang baik. Tetapi ketika kita menggali Pengkhotbah 3 ayat 11, maka kita akan menemukan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Jadi artinya kalaupun saudara sedang tertawa, saudara sedang menangis, saudara sedang kelaparan, saudara sedang kekenyangan, semua di mata Tuhan itu adalah indah di mata Dia. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mendekat kepada Yesus ini menjadi poin yang penting dalam kehidupan kita. Ketika kita mendekat kepada Yesus, maka kita sedang mendekat kepada sumber kuasa, kita sedang mendekat kepada sumber pertolongan, kita sedang mendekat kepada sumber mukjizat, kita sedang mendekat kepada keajaiban, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita menjauh daripada Tuhan, maka keadaan kita juga semakin jauh dari kuasa sumber pertolongan. Keadaan kita juga semakin jauh, Bapak Ibu Saudara, dari Yesus Kristus. Tuhan menyebabkan kita akan jauh dengan mukjizatnya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ada satu pengalaman di dalam Lukas 15. Seorang anak yang bungsu ingin menjauhi kehidupannya dari bapaknya. Dia pikir dengan jauh dari bapaknya, dia akan mendapati kehidupan yang lebih baik. Kalau dia jauh dari bapaknya, keadaannya akan lebih enak daripada dekat dengan bapaknya. Tetapi fakta Alkitab mencatat, ternyata anak yang bungsu ini, ketika dia hidupnya jauh dari bapaknya, Alkitab mencatat, ternyata anak ini mengalami keadaan yang lebih sulit, lebih parah, lebih menderita, Bapak Ibu Saudara. Dan puji Tuhan, anak yang bungsu ini memutuskan untuk kembali mendekat kepada bapaknya. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara, tetapi keputusanmu hari ini akan menentukan. Kalau engkau menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan, maka engkau semakin dekat dengan sumber pertolongan, engkau semakin dekat dengan sumber kuasa, engkau semakin dekat dengan sumber mukjizat dalam kehidupan kita. Wanita ini mendekat kepada Yesus. Haleluya. Perintah firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28 berkata, jikalau saudara dan saya mengalami beban yang berat, pergumulan yang hebat, ya, maka Tuhan berkata, datanglah kepadaku atau mendekatlah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Bawa hidupmu, paksa hidupmu untuk mendekat kepada Yesus. Maka ayat itu dilanjutkan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Orang-orang yang mendekat kepada Tuhan Yesus yang kedua, maka orang-orang ini juga yang akan mendapatkan kelegaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang pertama mendengar berita-berita tentang Yesus Kristus yang membuat dia semangat kembali, ya, untuk
aminkan, meyakini adanya perubahan dalam hidupnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mendekat kepada Yesus. Maka yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, yang ketiga didahului dengan sebuah perkataan iman. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara, ya, melalui hati dan lidah bibir kita untuk tetap mengucapkan kata-kata iman ketika kita ada dalam pusaran, ya, kekelaman, pusaran penderitaan, dan itu memakan waktu sampai dengan 12 tahun. Tidak mudah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, wanita ini mengambil sikap yang benar. Dia memang sudah melewati masa-masa yang sulit, sudah pergi ke berbagai tabib dan tidak ada kesembuhan, bahkan keadaannya makin parah. Hartanya sudah habis, tetapi juga kenyataannya penyakitnya makin bertambah parah, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ada banyak orang sudah mulai memperkatakan, penyakitmu tidak akan bisa sembuh lagi. Bahkan banyak orang sudah bisa juga memberikan vonis, kamu sebentar lagi akan mengalami kematian. Tetapi justru di tengah-tengah lembah yang kelam seperti ini, wanita ini bangkit dengan perkataan imannya. Dia memperkatakan perkataan imannya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kalau kita menelisik kata ini, maka aku akan sembuh. Itu perkataan-perkataan yang diucapkan dalam keadaan dia masih sakit, dalam keadaan dia masih terus mengalami pendarahan, dalam keadaan belum terjadi mukjizat, tetapi dia sudah memperkatakan perkataan, aku akan sembuh. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pelarian terakhir wanita ini kepada Yesus dan memperkatakan perkataan iman, aku akan sembuh. Bapak Ibu Saudara, penting untuk kita juga memiliki perkataan-perkataan iman seperti ini. Yosua sebelum merebut tanah Kanaan, maka salah satu perintah Tuhan kepada Yosua di dalam Yosua pasal pertama ayat yang ke-8 adalah memperkatakan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya apa yang kita katakan itu akan juga berpengaruh kepada kehidupan kita. Apa yang kita katakan itu juga akan berpengaruh kepada iman kita. Apa yang kita katakan itu juga berpengaruh kepada apa yang kita putuskan dalam hidup kita. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan di tempat ini, ayo perkataan iman, perkataan yang berdasar kepada firman Allah, perkataan pada apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Satu kali Elisa memberitahukan ketika keadaan kerajaannya, kerajaan Israel mengalami keadaan yang sulit dalam ekonomi. Tetapi Elisa memberitahukan bahwa esok akan terjadi perubahan. Ya, saya misalkan saja seumpama tepung, ya, 1 kilo itu harganya 300.000, maka dia berkata besok itu akan berubah menjadi 3.000. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 2 pengawal kerajaan yang mendengar perkataan itu dengan analogi dan logikanya. Dia berkata, tidak mungkin tepung itu yang harganya 300.000 berubah menjadi 3.000. Mana mungkin? Keadaan seperti ini sudah berjalan lama. Tetapi Elisa berkata, kalau engkau tidak percaya terhadap apa yang dikatakannya, maka engkau juga tidak akan menikmati perubahan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Betul, saudara. Esok hari ternyata terjadi sesuatu, saudara, sehingga terjadi perubahan harga seperti yang dikatakan oleh Elisa. Dan 2 pengawal raja tadi, Bapak Ibu Saudara, ya, mereka tidak mengalami. Loh, kok bisa tidak mengalami? Karena ternyata ketika para rakyat berebutan, 2 pengawal tadi akhirnya jatuh lalu diinjak-injak oleh rakyat, dan akhirnya mereka mati dan tidak mengalaminya. Keyakinan yang kokoh terhadap apa yang kita katakan harus tetap ada di dalam hati iman kita. Miliki keyakinan yang kokoh seperti baja, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Dikatakan di dalam ayat ini, aku akan sembuh sementara dia masih sakit. Aku akan sembuh sementara pendaharanya masih mengalir. Aku akan sembuh. Kenyataannya dia sudah pergi ke berbagai tabib dan tidak mengalami kesembuhan. Aku akan sembuh. Kenyataannya penyakitnya makin parah, Bapak Ibu Saudara. Perkataan iman membuat kita melawan situasi, kondisi, realitas yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari bangkit dan perkatakan perkataan iman. Akan terjadi perubahan, akan terjadi pembaharuan, akan terjadi kesembuhan, akan terjadi mukjizat, akan terjadi campur tangan Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu wanita ini melakukan tindakan iman dengan menjamah jubah Yesus, Alkitab berkata seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Tuhan bekerja dengan silent movement. Kadang-kadang tiba-tiba kita mengalami musisat, tiba-tiba kita mengalami kesembuhan, tiba-tiba perubahan terjadi, tiba-tiba Tuhan membalikkan keadaan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, pelarian terakhir wanita ini kepada Yesus Kristus Tuhan. Begitu dia menghadapi kenyataan, sudah berkali-kali pergi kepada berbagai tabib, sudah berusaha dengan mengorbankan hartanya supaya dia tidak kehilangan nyawanya, supaya dia mengalami kesembuhan, tetapi kenyataannya semakin habis hartanya, penyakitnya makin bertambah parah. Saya tidak tahu apa yang kau alami hari-hari ini, tetapi saudara, masih ada satu pribadi yang menjadi tempat pelarian terakhir kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah apa yang dialami oleh wanita 12 tahun pendarahan ini hari ini membawa kita kembali kepada Tuhan. Bukankah dia Bapa yang sangat baik, Bapa yang sangat mengasihi domba-dombanya? Bahkan dia Bapa Yesus Kristus Tuhan yang rela mengorbankan nyawanya demi domba-dombanya. Saya yakin dan percaya apapun keadaanmu hari ini, masih ada satu pribadi yang menjadi pelarian terakhir kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan membuat keadaanmu yang parah memupuskan harapanmu. Jangan menjadikan keadaanmu yang makin sulit membuat engkau hilang keyakinan kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, kuatkan kembali imanmu dan perkatakan kembali. Dan saya yakin dan percaya, orang-orang yang memperkatakan firman Tuhan dan melakukan tindakan dengan hati-hati dalam hidupnya, Allah akan membuat berhasil dan beruntung dalam perjalanan hidupnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih ada pribadi yang menjadi pelarian terakhir dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu usaha apa yang sudah engkau lakukan, kerja keras sekuat tenaga yang sudah engkau lakukan, tetapi kenyataannya belum terjadi perubahan. Tetapi hari ini saya mau katakan ada pribadi Yesus Kristus yang mampu dan sanggup untuk mengubah kehidupan kita, mengubah keadaan kita, mengubah keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, kita bukan memanfaatkan Yesus, tidak Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu keterbatasan kita, dan karena kita juga tahu kita punya Allah, kita punya Bapa yang sangat peduli dengan keadaan anak-anaknya. Sekali lagi, kita tidak sedang memanfaatkan Yesus atas kehidupan, tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus sendiri, carilah aku maka engkau akan mendapatkan aku. Berserulah kepadaku maka aku akan mendengar dan menjawab doa-doa. Mintalah maka engkau akan diberi, cari maka engkau akan mendapat. Itu adalah janji-janji Yesus kepada anak-anaknya. Tidak ada kata menyerah bagi kita. Tidak ada kata putus asa bagi kita. Tidak ada kata Bapak Ibu Saudara untuk kita lari dari kenyataan. Tapi biarlah kita semakin mencari Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dengar berita-berita tentang Yesus saja. Dan yang kedua Bapak Ibu, semakin dorong bawa hidupmu untuk mendekat kepada Kristus sehingga engkau dekat dengan kuasa, dekat dengan musik, dekat dengan campur tangannya, dekat dengan pertolongannya. Dan dari mulut kita tetap keluar perkataan-perkataan seperti apa yang dijanjikan Tuhan, bukan perkataan yang lainnya. Nah, yakin dan percaya Yesus yang sama yang menyembuhkan dan membalikkan keadaan wanita 12 tahun pendarahan ini, Yesus yang sama yang tidak pernah berubah, yang menjadi pelarian kita yang terakhir, tempat kita berharap, tempat kita mengadu, tempat kita meminta pertolongan. Maka Yesus juga akan melakukannya bagi kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kadang apa yang terjadi dengan wanita pendarahan ini juga terjadi dalam kehidupan kami. Kami berusaha sekuat tenaga, kami berusaha dengan harta benda kami
untuk mencari perubahan, untuk mencari kesembuhan, untuk mencari kesehatan. Tetapi kenyataannya apa yang terjadi dalam kehidupan kami, tidak ada perubahan, bahkan keadaan yang semakin buruk. Dan biarlah kami tidak menyerah, tetapi kami seperti wanita menjadikan Yesus sebagai tempat kami mencari pertolongan, mencari mukjizat, mencari kesembuhan, mencari keajaiban. Dan kami yakin dan percaya kalau berita-berita Yesus yang kami dengar dan hidup kami semakin mendekat kepada Kristus, bahkan perkataan kami adalah perkataan-perkataan yang meyakini apa yang dijanjikan oleh firman Allah. Maka di dalam nama Yesus, apa yang terjadi dengan wanita 12 tahun pemuda juga dapat terjadi dalam hidup kami. Perubahan, campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan juga nyata dan terjadi dalam hidup kami. Berkati umat-Mu Bapa di surga, dan biarlah kami mengalami campur tangan Tuhan, kuasa dan perubahan, karena kami menjadikan Yesus menjadi tempat pelarian terakhir kami untuk meminta pertolongan, kuasa, mukjizat dan kesembuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan angkat tangan kita, buka hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa kita di dalam nama Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, dan persekutuan yang manis, baik dan sempurna dari Allah Roh Kudus turun menyertai, memberkati kita, membawa kita hidup dalam kemuliaan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita semua percaya katakan amin.